Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat walaupun belum bisa bertemu secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar ini, karena memang situasilah yang belum mendukung. Sebelumnya saya perkenalkan lebih dahulu, nama saya adalah Mardiati, yaitu guru mapel pelajaran geografi. Nah, sekarang kamu buka buku paket yang telah kamu peroleh dari sekolah, yaitu mulai halaman 1. Pada hari ini Ibu akan menerangkan, yaitu KD 3.1, yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Yang berarti bumi. Dan berasal dari kata grafi atau grafien. Yang berarti pencitraan atau penggambaran. Jadi, secara singkat, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan atau menggambarkan keadaan bumi, dengan segala sesuatu yang ada di atasnya. Saya akan mengambil salah satu pengertian geografi dari hasil seminar Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia atau disingkat dengan IGI. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala geosfer serta interaksinya dengan wilayah atau lingkungan dalam konteks keruangan. Jadi di sini nanti kita akan menjelaskan atau mengkaji di suatu daerah itu ada suatu persamaan, ada suatu perbedaan. Contohnya yaitu di daerah Sarangan dan di daerah Batu. Mengapa di daerah itu sama-sama merupakan daerah penghasil sayur mayur? Maka kamu harus menganalisa. Itu karena disebabkan mempunyai ketinggian yang sama, merupakan daerah pegunungan.
Sedangkan mengapa di suatu tempat itu ada perbedaan? Contohnya, yaitu di daerah satu dengan daerah lain padahal berdekatan mengalami hujan yang tidak sama. Di satu tempat hujan, di satu tempat saat itu tidak hujan. Hal itu kamu harus yaitu mengkaji apa penyebabnya. Di sini perlu kamu tahu bahwa mengapa tempat itu tidak sama, satu hujan, satu tidak. Pada saat yang sama itu disebabkan karena adanya kerapatan udara yang ada di bawahnya itu tidak sama. Yang satu lebih rapat, yang satunya lebih renggang. Ruang lingkup geografi meliputi A. Geografi fisik. Geografi fisik ini mempelajari mengenai keadaan gejala alam yang ada di muka bumi, seperti yang terjadi di litosfer, hidrosfer, atmosfer, maupun di biosfer. Berikutnya B. Geografi manusia. Geografi manusia ini mempelajari aktivitas manusia di segala bidang serta interaksinya dengan lingkungannya. C. Geografi regional. Geografi regional ini mempelajari keadaan geografis suatu wilayah atau tempat. Tentunya dalam mempelajari geografi kita tidak lepas dari 10 konsep esensial geografi. Yang pertama A, yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi ini dibagi menjadi dua. Satu, yaitu lokasi absolut. Absolut ini didasarkan pada garis lintang. Jadi di suatu tempat itu dilihat dari letak astronominya. Contohnya, Indonesia terletak antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang nomor 2 yaitu lokasi relatif. Lokasi relatif ini tentunya didasarkan dengan keadaan objek yang ada di sekitarnya. Jadi suatu tempat itu nantinya bisa berubah. Contohnya yaitu Kota Tarakan itu dulu berada di Provinsi Kalimantan Timur, sekarang berpindah mengikuti atau ikut Provinsi Kalimantan Utara. B, yaitu konsep jarak. Konsep jarak ini juga dibagi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Untuk jarak absolut ini diukur panjangnya. Jadi patokannya adalah kilometer. Contohnya Blitar Malang itu berjarak
80 km. Sedangkan jarak relatif itu tolak pengukurannya adalah waktu dan alat transportasi. Misalnya, Blitar Malang itu memakan waktu 2 jam jika menggunakan kendaraan bus. Tapi kalau menggunakan kereta api mungkin tidak 2 jam tapi bisa 3 jam. Berikutnya C, yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini tentunya melihat yaitu dari suatu tempat bisa dijangkau apa tidak. Kalau tidak bisa dijangkau karena apa? Kalau bisa dijangkau karena apa? Contohnya, bantuan untuk letusan gunung berapi di Yogyakarta itu tidak bisa sampai tepat waktu karena banyak yaitu jalan-jalan yang rusak. D, yaitu konsep pola. Konsep pola di sini berhubungan dengan bentuk suatu tempat atau objek suatu tempat. Misalnya, ya, daerah atau desa nelayan itu cenderung pemukiman penduduknya itu mengikuti garis pantai. Berikutnya, yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi ini membicarakan mengenai masalah tinggi rendahnya permukaan bumi yang bisa disebabkan karena adanya tenaga endogen, eksogen maupun karena ulah manusia. Contohnya adanya dataran tinggi, adanya dataran rendah, adanya pegunungan, adanya lembah, adanya erosi sehingga mengubah lahan dan sebagainya. Berikutnya konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini maksudnya adalah pengelompokan yang sejenis. Misalnya, adanya kawasan industri. Misalnya lagi, di perkotaan terdapat yaitu daerah kumuh, kemudian ada juga daerah elit. Berikutnya adalah konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area ini menunjukkan adanya karakteristik suatu wilayah yang beda dengan wilayah lain. Contohnya, penduduk di daerah pegunungan cenderung bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan penduduk yang berada di daerah pantai cenderung bermata pencaharian sebagai nelayan. Berikutnya
yaitu konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan ini bersifat relatif. Maksudnya, tiap orang memandang suatu tempat itu tidak sama. Misalnya, orang kota memandang daerah pegunungan itu merupakan tempat yang sangat indah. Dan dia berkeinginan kalau hari libur itu bisa ke sana untuk berpariwisata. Sedangkan untuk mereka yang berada di sekitar daerah pegunungan itu, tempat itu sudah dianggap hal yang biasa. Contoh lagi, orang geografi memandang bahwa gua itu sangatlah penting karena bisa dipakai untuk penelitian. Sedangkan orang ekonomi kemungkinan gua dianggap kurang penting karena orang ekonomi cenderung pembelajarannya terkait dengan yaitu pemenuhan kebutuhan manusia. Berikutnya yaitu konsep interaksi atau interdependensi. Maksudnya suatu wilayah itu tidak mungkin akan berdiri sendiri. Suatu wilayah mesti akan membutuhkan wilayah lain, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu orang desa dan orang kota. Orang desa itu tentunya membutuhkan barang-barang yang tidak bisa dia hasilkan di desa. Contohnya yaitu sabun atau pasta gigi. Sedangkan untuk orang kota sebaliknya, dia juga sangat membutuhkan, yaitu apa yang ada di desa. Contohnya yaitu mengenai masalah bahan pangan. Berikutnya yaitu konsep keterkaitan keruangan. Konsep di sini menyatakan bahwa kejadian yang ada di suatu tempat itu tentunya ada keterkaitan dengan tempat itu sendiri. Contohnya yaitu adanya erosi karena di suatu tempat itu terdapat adanya lereng-lereng yang terjal.